AI itu kan makin pinter tiap hari ya, tapi sepinter apa sih sebenarnya? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bedah skor IQ dari AI paling top dan ngelihat artinya buat masa depan kita, bahkan sampai ke konsep yang namanya singularitas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya simple, tapi jawabannya lumayan bikin kaget. Seberapa cerdas sih AI zaman sekarang? Ternyata, sekarang kita bisa ngukur itu pakai angka loh. Dan angkanya adalah 136. Ya, beneran. Dalam tes IQ standar, ada satu AI publik yang skornya segitu. Biar kebayang ya, rata-rata IQ manusia itu kan sekitar 100. Skor 136 itu artinya AI ini lebih unggul dari 99% manusia. Gila kan? Ini udah masuk kategori sangat cerdas. Nah, pertanyaannya, AI mana nih yang dapat skor sekeren itu? Terus gimana dengan pesaing-pesaingnya? Yuk kita intip rapor AI paling top saat ini. Oke, sebelum lanjut, penting banget buat kita tahu dari mana sih angka-angka ini datangnya. Ternyata, peringkat ini tuh hasil dari sebuah studi di mana model-model AI ini dikasih tes IQ beneran. Bukan tes sembarangan loh, ini tes resmi dari Mensa Norway. Tahu kan, organisasi buat orang-orang dengan IQ paling tinggi di dunia? Jadi ini ujiannya serius banget. Dan ini dia hasilnya, coba deh lihat. Persaingannya di puncak ketat banget. Antara game ini punya Google sama model-model GPT dari OpenAI cuma beda 1 poin. Tapi yang lebih bikin melongo lagi, hampir semua model di daftar ini skor IQ-nya jauh di atas rata-rata manusia. Ini bukti nyata betapa gilanya kemajuan di bidang ini. Skor setinggi ini jelas bukan kebetulan. Di belakangnya ada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi yang lagi perang habis-habisan. Nah, yuk kita kenalan sama pemain-pemain utama yang lagi ngebentuk masa depan AI ini. Nama-nama ini pasti udah nggak asing lagi di telinga kalian kan? Ada ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, Claude dari Anthropic, dan Llama dari Meta. Yap, mereka ini para titan teknologi yang lagi bakar duit miliaran dolar buat satu tujuan, menciptakan AI paling canggih di dunia. Tapi yang menarik, ini bukan cuma lomba siapa yang paling pinter secara umum loh. Kalau kita lihat di sini, tiap model tuh punya jagoannya masing-masing. Claude, misalnya, jago banget buat nulis kreatif dan coding. Gemini punya keuntungan karena nyambung langsung sama Google Search. GPT-4o, nah ini jagonya di penalaran dan matematika. Terus ada Llama yang menang di kecepatan dan karena dia open source, jadi bisa diakses siapa aja. Oke, setelah kita lihat skor-skor IQ yang gila-gilaan tadi, pertanyaan besarnya adalah, kecerdasan macam apa sih yang sebenarnya lagi kita ciptain ini? Nah, buat ngebantu kita paham, para ahli biasanya ngebagi AI jadi 3 tingkatan. Jadi perkembangan AI ini bisa kita lihat sebagai sebuah tangga dari AI sempit yang kita punya sekarang menuju sesuatu yang jauh lebih kuat. Sekarang ini kita itu masih ada di level 1, NI atau kecerdasan buatan sempit. Gampangnya, ini tuh semua AI yang kita pakai sehari-hari, mulai dari asisten suara di HP kita, filter spam di email, sampai rekomendasi film. Mereka jago banget di satu tugas spesifik itu, tapi ya cuma itu. Mereka nggak bisa mikir di luar kotak yang udah diprogram buat mereka. Nah, level selanjutnya, tujuan besarnya adalah AGI atau kecerdasan buatan umum. Ini adalah AI yang bisa mikir kayak manusia. Bisa belajar hal baru, beradaptasi, mikir secara abstrak buat mecahin masalah apapun. Ini nih cawan sucinya para peneliti AI. Dan di atas AGI, ada level yang paling puncak, ASI atau kecerdasan buatan super. Ini adalah kecerdasan yang gini deh perbandingannya. Kita dibanding AS itu kayak semut dibanding kita. Jauh banget. Kemampuannya tuh benar-benar di luar imajinasi kita saat ini. Nah, yang bikin merinding adalah lompatan dari AGI ke ASI ini diprediksi bisa terjadi dalam sekejap. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah, tapi dianggap sangat serius oleh para pemikir top dunia. Jadi, apa yang terjadi kalau pertumbuhan kecerdasan AI ini jadi meledak dan nggak bisa dihentikan lagi? Pertanyaan ini bukan lagi cuma buat film sci-fi. Ini membawa kita langsung ke sebuah ide yang bisa mengubah dunia, yang disebut singularitas teknologi. Apa itu? Itu adalah satu titik waktu hipotesis di mana pertumbuhan teknologi jadi nggak terkendali dan nggak bisa dibalikin lagi. Hasilnya, ledakan kecerdasan yang bakal mengubah peradaban manusia secara total dan selamanya, sebuah titik tanpa jalan kembali. Dan ini bukan ide baru loh. Coba bayangin, matematikawan jenius John von Neumann udah ngomongin ini di tahun 1950-an, jauh sebelum AI canggih kayak sekarang ini ada. Luar biasa visinya. Terus, kapan ini bakal terjadi? Nah, ini yang seru. Prediksinya macam-macam, tapi banyak ahli setuju ini bisa terjadi dalam beberapa dekade ke depan.
Kalau kita lihat rata-rata prediksi dari survei para pakar AI, angkanya jatuh di sekitar tahun 2040. Artinya apa? Artinya, ini sangat mungkin terjadi di masa hidup kita. Jadi, intinya begini, kita mulai dari obrolan soal tes IQ, cuma sebuah angka kan? Tapi ternyata, angka itu adalah penanda dari sebuah evolusi yang super cepat. Dari AI sempit yang kita kenal, kita melesat menuju masa depan yang, mungkin banget, bakal dibentuk ulang sepenuhnya sama kecerdasan super. Dan pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang paling besar. Atau mungkin lebih tepatnya, ketika AI nanti melampaui kecerdasan kita, apa yang terjadi selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.